Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Nur Afrida. Perkenalkan, nama saya Arianti Agustin Sardi. Kami dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 8 Makassar. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang karakteristik gelombang mekanik. A. Definisi dan klasifikasi gelombang. 1. Definisi gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Batu yang dilemparkan merupakan usikan dan gangguan, sehingga menimbulkan gelombang pada permukaan air. Gelombang mengangkut energi tetapi tidak mengangkut materi dari satu daerah ke daerah lainnya. 2. Klasifikasi gelombang. Ada beberapa pengklasifikasian gelombang, yaitu sebagai berikut. A. Menurut ada tidaknya medium. 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatan energinya tidak dari satu tempat ke tempat yang lain yang memerlukan perantara. Contohnya gelombang pada tali. 2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan perantara. Contohnya gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. B. Menurut arah getar dan arah terampatnya. 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang dengan arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang pada sebuah selingki. C. Menurut amplitudonya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua gelombang, berjalan dan gelombang tegak atau stasioner. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya tetap, sedangkan gelombang tegak merupakan gelombang yang amplitudonya berubah. B. Besaran dan karakteristik gelombang mekanik. 1. Besaran-besaran gelombang. Berikut dijelaskan besaran-besaran yang berkaitan dengan gelombang. A. Panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan salah satu besaran gelombang yang menunjukkan jarak yang ditempuh dalam satu periode, dan gelombang transversal. Panjang satu gelombang adalah jarak antara dasar gelombang dengan gelombang renggangan satu dengan pusat rapatan atau renggangan berikutnya. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda dengan satuan meter. B. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang, sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap sekon. Hubungan antara periode dan gelombang dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan 1/F. Keterangan T itu periode satuan sekon, F itu frekuensi satuan Hz. C. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh gelombang selama 1 sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dinyatakan F sama dengan lambda dikali F, atau F sama dengan lambda per F. Keterangan F itu kecepatan dengan satuan meter per second, lambda itu panjang gelombang dengan satuan meter, F itu frekuensi dengan satuan Hz. D. Amplitudonya. Amplitudo merupakan simpangan maksimum. Gelombang longitudinal tidak memiliki amplitudo, hanya gelombang transversal yang memiliki amplitudo. Satuan dari amplitudo sama dengan satuan besaran panjang, yaitu meter. 2. Karakteristik gelombang mekanik. 1. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasanya inilah yang menyebabkan cepat rambat atau cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Secara matematis, pembiasan dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V. Keterangannya, N sama dengan indeks biasa, C sama dengan
cepat rambat cahaya di ruang hampa, satuannya meter per second, dan V sama dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu, satuan meter per second. Gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan selalu mengikuti hukum Snellius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Secara matematis, Snellius bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Keterangan I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut bias, N1 sama dengan indeks bias medium pertama, N2 sama dengan indeks bias medium kedua, V1 sama dengan cepat rambat cahaya di medium pertama, satuannya meter per second. V2 sama dengan cepat rambat cahaya di medium kedua, satuannya meter per second. 2. Difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contohnya difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. 3. Refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulan adalah sebagai berikut. 1. Besar sudut datang dan sudut pantul adalah sama. 2. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. 4. Dispersi. Pernahkah kamu melihat pelangi? Peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sinar yang datang dan keluar dari prisma akan membentuk suatu sudut yang disebut sudut deviasi. Besarnya sudut deviasi antara warna merah dan ungu bisa dirumuskan sebagai gambar di bawah ini. 5. Interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi bisa dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melupakan. Contoh soal pertama. Gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per second. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya. Diketahui dari soal, cepat rambat itu sama dengan 10 meter per second. Panjang gelombangnya 2 meter. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensinya. Pembahasannya, berdasarkan rumus cepat rambat gelombang diperoleh, cepat rambat sama dengan panjang gelombang per periode. Periode sama dengan panjang gelombang per cepat rambat. Dan dapatkan periode sama dengan 2/10 sama dengan 0,2 second. Untuk rumus frekuensinya bisa dipakai dengan rumus frekuensi sama dengan 1 per periode. 1 per 0,2 hasilnya 5 Hz. Jadi, periode dan frekuensi gelombangnya berturut-turut adalah 0,2 second dan 5 Hz. Contoh soal kedua. Suatu gelombang cahaya datang dengan sudut 60 derajat dari medium yang berindeks bias 1,5 menuju medium bias 3/4/6.
Berapakah besar sudut bias yang terjadi? Pembahasannya, diketahui sudut datang sama dengan 60 derajat, indeks bias medium pertama sama dengan 2,5, indeks bias medium kedua sama dengan 3/4/6. Ditanyakan sudut bias. Penyelesaiannya, berdasarkan hukum Snellius diperoleh sin sudut datang per sin sudut bias sama dengan indeks bias medium kedua per indeks bias medium pertama. Sin 60 derajat per sin sudut bias sama dengan 3/4/6 per 1,5. Sin 60 derajat adalah 1/2/3 per sin sudut bias sama dengan 3/4/6 per 3/2. Sin sudut bias sama dengan 1/2/2. Sudut bias sama dengan R sin 1/2/2 sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut biasnya adalah 45 derajat. Sekian pembahasan materi karakteristik gelombang mekanik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.